Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu kembali ya pada pertemuan kali ini. Kali ini adalah pertemuan ke-12 ya menurut catatan saya. Dan pada pertemuan ini saya tidak akan memberikan materi tambahan, gitu kan. Saya hanya ingin memberikan penjelasan terkait dengan tugas latihan eh, yang minggu lalu sudah saya berikan ya, dan sebagian daripada kalian sudah mengumpulkannya ya. Ada yang mengirimkan via email, ada juga yang via WhatsApp gitu ya. Tetap saya terima gitu, walaupun saya belum melihat ke semuanya gitu. Nah, pada pertemuan hari ini saya ingin menyampaikan penjelasan terkait dengan tugas yang sudah saya berikan yang lalu, yaitu terkait dengan membuat sebuah project Android, aplikasi Android sederhana. Nama projectnya adalah Toko Buah, ya, di mana di dalamnya berisi eh, penggunaan komponen grid view, kemudian image view, dan ditambah lagi web view. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahasnya ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membuat latihan secara berkelompok, satu kelompok 2 orang, ada juga yang hanya seorang saja gitu ya, tidak masalah. Kemudian nah, pada pertemuan hari ini saya ingin memberikan penjelasan bagaimana cara kerja proyek tersebut dibuat ya. Mungkin ada yang serupa atau ada yang tidak. Nah, cuman saya membuat versi yang saya buat ya sendiri. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, silakan dibuka Android Studio-nya, tools Android Studio IDE-nya. Nah, seperti ini. Ya, ini. Kemudian pada tugas yang lalu, saya memberikan sebuah instruksi untuk membuat sebuah project ya. Kita lihat dulu, kemarin saya memberikan instruksinya adalah seperti ini. Nah, ini dia. Saya memberikan sebuah soal latihan, di dalamnya penggunaan komponen grid view, image view, dan web view. Ya, instruksinya adalah seperti ini. Buatlah sebuah project Android bernama Toko Buah, ya kan? Kita buat project, kemudian di dalamnya terdapat 3 activity atau 3 halaman atau 3 batch. Terserah kalian menyebutnya apa enaknya, tapi kalau saya biasa menyebutnya adalah activity ya, atau halaman gitu kan. Ada home, image view, dan halaman web ya. Kemudian kita diminta membuat sebuah desain menggunakan komponen grid view seperti tampilan ini ya. Jadi yang pertama adalah setelah kita membuat project ya, setelah kalian membuat projectnya, contoh di sini saya sudah menyiapkan projectnya ini, project yang saya sudah buat gitu kan. Kalau kalian by project seperti ini ya, saya sudah membuat sebuah project namanya adalah Toko Buah gitu ya. Kemudian di sini disebutkan pada soal latihan dibuat 3 halaman activity, ada home, image view, dan halaman web. Maka kita siapkan dulu 3 activity tersebut ya. Saya coba ke Android saja. Di dalam manifest, sorry, di dalam Java, kemudian uh, sampelnya ya, com.example ini kalian bisa melihat ada 3 halaman. Ada halaman main activity-nya seperti biasa, kemudian adalah view buah, saya pilih nama, kemudian halaman web. Kalian bisa membuat namanya sesuai ini atau berbeda, tidak masalah ya. Yang pertama tentunya halaman activity adalah halaman utama yang menjadi halaman home atau halaman terdepan ya. Di halaman terdepan itu desain yang saya minta adalah seperti ini, yaitu menggunakan komponen grid ya. Di sini menampilkan ada 3 kolom ya. Dalam grid tersebut ada 3 kolom, kemudian ada beberapa data yang saya tampilkan pada grid tersebut, yaitu data nama-nama buah ya, data nama-nama buah. Nah, eh,
Seperti biasa, ketika kita membuat, yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Untuk tampilan grid view, yang pertama adalah pada halaman palette, kalian tinggal mencari saja ya. Di sini kalian cari adalah grid view ya. Ketik saja di sini, kemudian cari grid view ya, di drag ke halaman layout atau halaman desainnya itu ya, seperti ini. Kemudian pada komponen grid view-nya kalian bisa memberikan ID ya, ID untuk komponen grid view. Di sini saya membuat komponennya untuk komponen grid view ini, saya beri nama ID adalah grid buah ya. Jadi di sini adalah nanti akan menampung nama-nama ya, nama-nama buah yang terdiri dari 3 kolom seperti tampilan yang saya sudah berikan pada latihan ya. 3 kolom berarti. Nah, untuk membuat 3 kolom berarti kalian tinggal menentukan pada bagian atribut, yaitu di kolom 6 columns, yaitu 3 ya. 3 itu berarti kita akan membuat 3 kolom. Oke. Kemudian selanjutnya adalah eh, stretch mode-nya adalah column width ya. Stretch mode-nya adalah column width, jadi menituki besar kolomnya sama rata gitu ya. Kemudian vertical spacing-nya, jarak vertikalnya masing-masing grid itu adalah 50 dp ya, display page-nya. Kemudian saya menentukan ada layout gravity-nya di center, posisinya di center ya untuk komponennya, kemudian gravity-nya juga di center. Saya memberikan margin untuk top sebesar 20 dp ya. Ini adalah komponen untuk grid view-nya ya, komponen untuk grid view-nya. Nah, kemudian di dalam activity home ini atau di dalam main activity ini, selain ada grid, komponen grid, juga ada tombol. Tombol di situ adalah tombol yang bertuliskan tutup ya, berlabelkan tutup. Maksudnya adalah ketika tombol tersebut diklik, maka dia akan menutup aplikasi ya, menutup project Android aplikasi kita. Jadi silakan kalian tambahkan di sini satu buah tombol. Kemudian tombolnya saya beri nama adalah BTN exit. BTN itu adalah singkatan dari button ya, BTN exit. Kemudian teksnya saya buat adalah tutup ya, atau keluar, terserah kalian ya. Oke, itu adalah untuk activity desain untuk layout activity atau main activity home ya, untuk home. Nah, selanjutnya bagaimana kita akan menampilkan nama-nama buah yang sudah ditentukan pada poin nomor 3 ini ya. Jadi di situ di nomor 4 ada petunjuk, ada ketentuan adalah isi dalam grid view tersebut adalah nama-nama buah antara lain dari jeruk sampai dengan pear. Ini adalah nama-nama buah yang akan tampil pada grid view halaman home atau halaman terdepan dari project kita. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya seperti ini. Kalian buka pada file main activity.java yang ada pada project, kemudian ini main activity.java. Kalian buka, kalian open. Nah, di sini ada seperti biasa, ada public class main activity ya. Ini adalah default dari desain main activity atau halaman Java untuk main activity-nya. Karena kita menggunakan komponen grid view, maka saya menginisialisasi atau saya membuat variabel untuk komponen grid view tersebut, yaitu ini adalah grid view adalah komponennya, kemudian grid buah adalah nama variabel dari komponen grid view yang kita buat di halaman desain. Oke, selanjutnya sesuai dengan ketentuan, saya meminta untuk menyiapkan nama-nama buah yang sudah saya tentukan pada ketentuan latihan soal, mulai dari buah jeruk sampai dengan buah pir. Karena di sini ada kurang lebih 10 buah, maka saya akan menyiapkan sebuah array, sebuah variabel array. Variabel array ini berisi nama-nama buah, mulai dari jeruk sampai dengan pir. Ini saya masukkan ke dalam variabel yang namanya buah. Variabel array yang namanya buah dengan tipe datanya adalah string.
Oke, tuh. Itu adalah kita menyiapkan nama-nama buah. Kalau misalkan ada tambahan lagi, berarti kita tinggal menambahkan saja di dalam variabel array ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan menampilkan serta kita akan menambahkan sebuah eh, fungsi tombol untuk keluar dari aplikasi. Ya, karena di halaman home ini hanya ada dua, yaitu menampilkan nama-nama buah di dalam grid view. Yang kedua adalah tombol keluar atau tombol tutup yang fungsinya adalah keluar dari aplikasi atau dari project. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan terlebih dahulu, ya, menampilkan terlebih dahulu nama-nama buah ke dalam sebuah grid view yang sudah kita buat. Ya, yang pertama adalah ini kita panggil yaitu komponen grid view, variabel komponen grid view-nya kita eh, siapkan terlebih dahulu dengan kita menentukan atau mengset ya, mengset variabel grid buah ini ke dalam ID dari komponen yang ada di desain kita, ya, gitu ya. Di desain tadi kita sudah membuat sebuah grid view dengan nama grid buah. Maka ketika di Java-nya kita cukup menggunakan view by ID-nya adalah grid buahnya berdasarkan ID. Ya, ini sudah kita inisialisasi bahwa variabel grid buah ini memiliki komponen yang namanya grid buah, ya. Kemudian kita menyiapkan namanya array adapter, ya. Array adapter adalah sebuah penampung ya, untuk menampung data array yang akan nantinya digunakan pada eh, komponen grid view yang sudah kita buat di halaman desain layout. Oke, kemudian setelah itu kita tentukan di sini adalah tipe data dari array-nya. Kalau tipe datanya array-nya di atas adalah string, maka kita gunakan string di sininya. Oke, selanjutnya kita buat sebuah variabel. Ya, sebuah variabel untuk menampung data array tersebut yang akan kita gunakan untuk ditampilkan ke komponen grid view. Ya. Nah, di sini saya beri nama variabel adalah buah adapter, ya, buah adapter atau buah penampungnya di sini. Kemudian array adapter lagi, ya, objeknya. Kemudian di sini menggunakan layoutnya adalah simple gallery item. Jadi saya menggunakan namanya simple gallery item supaya posisinya tepat dia berada di tengah-tengah tulisannya. Seperti contoh pada tampilan ini posisinya di tengah-tengah grid, ya. Teksnya berada di tengah grid. Oke. Kemudian buah ini adalah variabel array yang menampung nama-nama buah. Oke. Nah, kemudian baru saya akan set grid buah dot set adapter buah adapter. Artinya apa? Komponen grid buah untuk variabel ID untuk ID grid buah pada layout saya set adapternya atau set penampungnya dari variabel buah adapter yang sudah menampung array dari nama-nama buah tersebut, ya. Nah, ketika kita jalankan atau ketika kita running, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya adalah akan seperti ini. Dia menampilkan nama-nama buah sesuai dengan yang sudah kita set di bagian array buah di atas, ya, bagian array buah ini. Kalau kita tambahkan, maka secara otomatis dia juga akan menambahkan namanya, ya. Contoh ketika saya ingin menambahkan buah yang namanya misalkan alpukat, ya. Saya menambahkan satu buah namanya buah alpukat, kemudian saya update kembali, apply. Maka yang semula hanya ada 10 buah, ya, seperti tampilan seperti ini, maka dia akan bertambah satu di sini, yaitu alpukat, ya. Dia membacanya adalah dari kiri ke kanan, kemudian kiri ke kanan, bawah, kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, kiri ke kanan. Jadi kalau urutannya mau kita urutkan, maka urutannya adalah dari kiri ke kanan. Cara menampilkannya, ya. Oke, ini kita coba lihat untuk saya menambahkan satu buah yaitu alpukat. Ya, maka dia akan menambah langsung di bagian sebelah kanan dari yang sebelumnya, ya.
seperti ini. Jadi kita akan menambahkan data atau menambahkan yang akan kita tampilkan pada grid view adanya di bagian ini. Ya, ini ada variable array dari sebuah data, ya. Kemudian ditampung di dalam buah adapter. Ini adalah tampilannya seperti ini. Kemudian di set ke dalam sebuah komponen grid buah yang sudah teridentifikasi ID grid buah pada layout. Seperti itu. Ini cara penampilannya. Maka tampilannya adalah seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ketentuan yang diberikan adalah pada activity home terdapat tombol tutup yang ketika diklik akan menutup aplikasi. Ya, ini adalah yang kedua, yang berikutnya. Jadi pada halaman home itu kita sudah menambahkan satu buah tombol atau sebuah button, komponen button. Yang button tersebut kita kasih nama ID adalah btn exit. Tulisannya adalah tutup atau keluar. Sama saja ya. Nah, bagaimana cara membuat untuk supaya fungsi tombol ini berfungsi menutup aplikasi? Ya, pada bagian main activity.java, kalian bisa lihat di bagian bawah saya membuat sebuah fungsi baru namanya adalah keluar apps, ya. Keluar apps. Namanya adalah ini, nama fungsinya. Fungsinya ini adalah untuk digunakan di tombol tutup tadi. Ketika kita akses tombol tutup itu, maka dia akan menutup aplikasinya. Ya, di sini cukup menggunakan sistem ya, .exit statusnya adalah statusnya adalah true. Jadi kita menutup aplikasinya, ya, memperbolehkan menutup aplikasi. Jadi ketika di running, kalau kita klik tombol tutup, maka dia akan menutup aplikasi, ya, akan menutup aplikasi seperti itu, ya. Nah, kemudian ini kita sudah siapkan sebuah fungsi. Nah, fungsi ini belum bisa digunakan kecuali tombol komponen button yang sudah kita tambahkan pada layout main activity atau pada desain main activity, kita assign atau kita tunjuk arahkan kepada fungsi ini. Caranya seperti ini. Klik pada komponen tombol, ya, komponen button, kemudian pada bagian on click di atribut, kalian bisa mencari atribut di sini adalah on click seperti ini. Nah, pada bagian on click, panah bawahnya tinggal diarahkan kepada fungsi yang sudah kita buat tadi, yaitu keluar apps. Ya, seperti itu. Selesai, baru ketika nanti aplikasi dijalankan, ya, aplikasi dijalankan, sudah terbuka halaman home atau halaman utama, ya, akan menampilkan data. Nah, ketika kita mau menutup, kita tinggal klik tutup. Maka dia akan menutup aplikasinya. Seperti itu. Ya, itu adalah fungsi dari tombol tutup. Ya. Nah, kemudian ketentuan berikutnya adalah nama-nama buah pada activity home ketika diklik akan memunculkan alert pop-up toast, ya. Ini toast ya, komponennya atau objeknya toast seperti berikut. Nah, buah, kemudian nama buahnya apa? Sesuai dengan yang diklik, kemudian ada ketentuan dipilih. Dan akan lanjut menuju ke activity image view. Ya, ke activity image view. Nah, jadi ketika si buah ini, nama-nama buah ini diklik, salah satunya diklik, maka dia akan memunculkan pop-up alert. Ya, pop-up alert yang nanti dia akan menampilkan nama dari buah, nama-nama buah yang kita klik. Ya, kalau ketika kita klik anggur, maka nanti akan muncul pop-up anggur. Ya, buah anggur dipilih, gitu ya. Kemudian nanti dia langsung menuju kepada halaman berikutnya. Kurang lebih seperti ini. Contoh ketika kita klik anggur, dia akan muncul buah anggur dipilih, kemudian muncul tampilan sebuah gambar buah anggur seperti itu. Ya. Nah, caranya adalah seperti ini. Berarti kita akan membuat satu buah aktivitas, kita akan menambahkan sebuah fungsi untuk membuat supaya nama-nama buah pada grid view yang tampil ini ya bisa diklik dan menampilkan sebuah pop-up alert yang akan menuju kepada halaman berikutnya. Yang halaman berikutnya adalah menampilkan gambar dari nama buah yang dipilih. Nah, caranya adalah seperti ini. Saya tadi sudah membuat sebuah namanya sebuah activity, ya, sebuah activity yang saya kasih nama adalah view buah, ya,
view buah.xml ya. View buah.xml adalah untuk menampilkan halaman buahnya. Nah, kemudian untuk membuat tampilan pop-up ya, tampilan pop-up maka saya menggunakan seperti ini pada halaman activity. Di sini ada bagian namanya grid buah set on item click listener. Kemudian di sini ada adapter view on item click listener. Jadi fungsi untuk ketika item pada grid view itu diklik, maka dia akan menjalankan apa? Ya, dia akan menjalankan fungsi tertentu. Nah, fungsi yang mau kita jalankan adalah fungsi menampilkan sebuah alert atau sebuah pop-up ya. Contoh ini saya remark terlebih dahulu. Ini supaya tidak langsung kepada tidak pada halaman berikutnya, tapi memunculkan dulu sebuah pop-up ya. Kemudian di dalam set on item click listener ini ya sebuah metode ya, di dalamnya ada fungsi lagi. Fungsi ketika itemnya diklik sesuai dengan adapter view yang kita buat ya. Adapter view ini adalah sama seperti adapter array, dia jadi menampung nama-nama dari arraynya tadi ya, item-itemnya. Kemudian nah, di sini menggunakan TOS. TOS itu adalah seperti alert kalau pada JavaScript atau JOptionPan pada Java. Ya, kalau JavaScript di HTML menggunakan alert, kalau di desktop Java menggunakan JOptionPan, sedangkan di Java Mobile menggunakan TOS. Ya, menggunakan TOS. Nah, di sini tinggal ditentukan make text ya, yang membuat sebuah teks di sini, kemudian application context ya, konteksnya ada pada aplikasi itu saja alertnya. Kemudian teksnya apa? Teksnya kita tentukan. Di sini saya membuat kata-katanya adalah buah, kemudian nama buah dipilih ya. Hanya itu saja, berarti buah, kemudian ada nama buah yang dipilihnya ya, sesuai dengan nama buah yang dikliknya, kemudian ada tulis dipilih. Kemudian toast-nya atau alertnya pop-up-nya itu length long atau waktunya lama. Waktunya berapa lama? Di sini saya pilih adalah show-nya agak panjang. Jadi muncul pop-up-nya bisa agak lama dibandingkan dengan yang uh, pilihannya ada yang long, juga ada yang short ya. Ada yang long, ada juga yang short gitu ya. Kalau short dia cepat ya, langsung berubah ya. Oke, untuk menampilkan sebuah pop-up hanya seperti ini saja. Jadi komponen grid view yang sudah set atau diinisialisasi kepada komponen grid view yang ada pada layout, kemudian diberikan event. Eventnya apa? Ya, kalau di Java Desktop biasanya ada event pada tombol, event pada combo box, atau event pada image. Nah, di situ set out item click listener. Jadi adalah fungsi klik. Jadi eventnya adalah klik. Nah, eventnya adalah klik. Kemudian di dalam event klik itu fungsinya lagi adalah menampilkan alert atau menampilkan pop-up. Ya. Nah, pop-up di sini pada mobile itu menggunakan sebuah objek namanya toast. TOS. Ada yang menggunakan kalau JavaScript alert, kalau Java Desktop menggunakan JOptionPan, show message dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau untuk mobile menggunakan TOS, kemudian make text, kemudian ini adalah konteksnya adalah pada aplikasinya saja, alert pop-up-nya, kemudian ini adalah bagian teksnya. Teks apa yang mau kita tulis di situ. Ya, pop-up-nya memunculkan teks apa. Kemudian di sini adalah mau berapa lama menampilkan pop-up-nya ya atau alert-nya itu. Ya, jadi kalau kita jalankan kurang lebih bentuknya seperti ini. Kita lihat. Ya, kita lihat di sini sedang running terlebih dahulu. Ya, jadi tadi kita pada halaman main itu ada tiga jadinya, ada tiga atau empat fungsi, empat event, empat aktivitas. Yang pertama adalah menampilkan nama-nama buah pada komponen grid view yang sudah kita buat di halaman desain. Kemudian tombol tutup
ya, button tutup. Ketika diklik dia langsung menutup aplikasi. Dan yang ini adalah menampilkan alert, ya. Yang ketiga ini adalah menampilkan alert atau menampilkan pop up, ya. Seperti itu. Nah, kita lihat aplikasinya seperti ini. Jadi ketika kita menekan grid rambutan atau nama buah rambutan, maka dia akan muncul buah rambutan dipilih, ya. Kalau alpukat, maka dia juga akan menampilkan buah alpukat dipilih. Begitu seterusnya, mangga, durian dan lain sebagainya. Ini yang menggunakan objek dari TOS, ya. Objek TOS, ya. Ini adalah objek TOS tadi, ya. Jadi kalau kamu mau merubah teksnya ada pada bagian sini. Gitu ya. Kalau yang diklik tambahkan buah yang Anda misalkan buah nama buah adalah yang yang Anda pilih. Misalkan kita menambahkan teks seperti ini, maka nanti tosnya atau uh, alertnya, pop-up-nya akan muncul seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah selesai. Jadi ketika kita tekan rambutan, maka berubah tulisannya. Buah rambutan adalah yang Anda pilih, ya. Seperti itu. Anggur, jadi buah anggur adalah yang Anda pilih. Seperti ini. Ini adalah penggunaan TOS, ya. Ini adalah jawaban untuk poin nomor 6, ya. Poin nomor 6 pada sampai dengan memilih ini, ya. Memunculkan tulisan ini. Dan selanjutnya ketika tombol nama buah pada grid view ini diklik, selain menampilkan pop-up alert juga menampilkan halaman berikutnya. Ya, menampilkan halaman berikutnya. Di sini ada ketentuan akan lanjut menuju ke halaman Activity Image View. Berikut adalah desain untuk Activity Image View yang menampilkan gambar buah dan nama buah sesuai yang diklik pada Activity Home. Maksudnya adalah ketika nama-nama buah ini diklik, selain menampilkan alert atau pop-up, dia juga langsung menuju kepada halaman berikutnya, yang halaman tersebut menampilkan gambar buah serta nama buah. Menampilkan gambar buah serta nama buah sesuai dengan nama buah yang diklik pada halaman home, pada halaman depan, ya. Contoh anggur, ketika kita klik anggur, maka nama anggur, maka dia muncul gambar anggur, gambar buah anggur dan nama dari buah anggurnya. Ya, nama dari grid view-nya. Seperti itu. Kemudian di sini ada dua tombol go to website untuk menuju halaman berikutnya atau activity ketiga dan tombol go to home untuk kembali kepada halaman home atau halaman depan. Ya. Bagaimana kita menambahkan fungsi untuk menuju halaman berikutnya pada tombol nama buah di halaman home? Oke, yang pertama adalah caranya kalian harus membuat terlebih dahulu satu activity baru. Satu activity baru, saya membuat nama activity-nya adalah view buah. Ya, view buah. Di sini ada dua, Java-nya, kemudian layout-nya. Ya, layout XML-nya. Nah, untuk layout-nya kita akan menggunakan tiga komponen, yaitu image view, kemudian text view, dan button. Ada tiga komponen yang kita gunakan pada halaman activity ini, ya, pada halaman activity view buah ini. Seperti itu. Nah, setelah kita menambahkan komponen image view, kemudian text view, dan button, dua button yaitu button go to website dan button go to home. Untuk image view, komponen image view, kita beri ID dia adalah image buah. Kita beri ID komponennya image buah, text view kita kasih ID-nya adalah nm buah atau nama buah. Sedangkan tombol go to website kita beri nama ID adalah button website.
Untuk go to home kita kasih nama button atau btn home. Ini adalah ID dari setiap komponen kita. Nah, untuk komponen image view ini, kita menggunakan skala type-nya. Pada pembahasan sebelumnya, saya sudah menjelaskan untuk berbagai jenis skala type, ya, skala tipe untuk menampilkan gambar. Mulai dari center inside, fit start, fit end, center matrix, fit center, center crop. Itu saya sudah jelaskan. Silahkan kalian pelajari kembali pada pertemuan sebelum-sebelumnya terkait dengan image view. Nah, pada kasus ini saya menggunakan fit X ya. Jadi X dan Y-nya XY itu akan menyesuaikan ya. Kemudian gambarnya saya tidak menentukan gambar apa-apa. Jadi gambarnya pada saat image view, komponen image view dimasukkan, saya hanya memilih sampel saja, avatar atau gambar yang lainnya ya. Sampel avatar. Kemudian saya tentukan width dan height-nya serta margin topnya. Saya beri jaraknya agak turun seperti itu. Oke, itu untuk komponen image view, sedangkan yang lainnya tidak ada yang berbeda. Seperti biasa, kita hanya memberikan namanya saja atau ID-nya pada setiap komponen. Ya, kalau image view hanya menentukan skala type-nya menggunakan apa. Oke, nah untuk gambar halaman activity view buah ini, gambarnya yang muncul adalah gambar-gambar buah sesuai dengan nama buah yang dipilih, ya, sesuai dengan nama buah yang dipilih. Nah, untuk menampilkan gambar buah, terlebih dahulu kita menyiapkan gambar-gambar buahnya dulu. Ya, gambar buahnya silahkan dipersiapkan. Nah, caranya adalah kita mengambil kemarin pada ketentuan soal latihan saya sudah berikan sebuah link ke Google Drive. Kalian download gambar buahnya. Kemudian dari gambar buah tersebut nanti kalian akan menambahkan ke dalam sebuah project ya. Ada sebuah directory yang namanya adalah res ya, di directory res, kemudian drawable. Nah, kalian copy gambarnya ke dalam folder atau directory drawable pada project yang kita buat ya. Kalian tinggal klik copy gambarnya, kemudian kalian paste pada drawable ini ya. Kalian tinggal paste seperti itu. Jadi gambarnya akan masuk semua, contoh ada anggur, apel, durian, jeruk, kelapa, sampai dengan salak. Ini adalah gambar-gambar yang sudah sudah saya sediakan. Contoh pada kasus kemarin kan sampai dengan buah pir saja, sedangkan tadi saya menambahkan satu buah yaitu apukat. Maka kalau gitu saya akan menambahkan satu buah terlebih dahulu. Saya coba akan searching lagi satu buah. Atau kita gunakan saja gambar yang ada. Contoh di picture ini, anggaplah ada satu buah, misalkan katakan inilah logo Android saja kita ambil, ya, kita copy atau logo Android Studio ini kita copy, ya. Caranya adalah seperti ini, kita copy saja dari directory image yang kita miliki, kemudian kita masuk ke Android Studio. Pada bagian drawable kita klik, kemudian kita Ctrl V atau kita paste. Nanti mereka akan Android Studio akan menentukan destinasinya atau direktori mana yang mau kita tempatkan gambar ini. Ya, kita tempatkan pada bagian src main res drawable. Kita taruh di sini, oke. Nah, kita sebutkan saja di sini. Refactor, oke. Nanti dia akan muncul di dalam sini. Namanya Android Studio, ya. Android Studio seperti ini. Atau misalkan kita rubah namanya, kita bisa menggunakan perubahan nama, kita rename menjadi misalkan Alpukat, misalkan seperti ini. Ya, seperti ini. Tidak boleh menggunakan huruf besar untuk penamaan file yang ada di dalam drawable. Penamaan file gambar yang ada di dalam directory drawable tidak boleh menggunakan huruf kapital di depannya atau huruf besar. Jadi semuanya huruf kecil. Dan tidak boleh ada spasi seperti itu. Itu adalah cara kita menambahkan image dari directory di luar project ke dalam sebuah project Android. Kita letakkan pada folder directory drawable.
Oke. Nah, selanjutnya adalah tahapannya adalah ketika tombol nama buah atau grid nama buah dipilih, nama-nama buah ini diklik, maka dia akan menampilkan gambar buah sesuai dengan namanya yang dipilih, ya. Nama buah yang dipilih pada grid atau pada halaman home, seperti itu. Ya, caranya bagaimana? Contohnya, kayak saya akan perlihatkan dulu seperti ini. Misalkan ketika kita klik salak, maka dia akan memunculkan, eh, oh, saya belum tampilkan ya. Jadi selain memunculkan sebuah pop-up, dia juga langsung menuju ke halaman berikutnya untuk menampilkan sebuah gambar. Seperti ini ya, gambarnya seperti pada ketentuan soal. Ya, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita kembali dulu kepada main activity.java. Ya, kemudian kita menambahkan baris ini, ya, baris dari baris ketiga 2 sampai dengan baris ketiga 7. Ya, pada pertemuan awal dari pelajaran Android ini, pertemuan UTS ini, saya telah membahas namanya objek intent, yaitu sebuah objek yang akan menjadi jembatan untuk menampilkan satu atau mengintegrasikan satu activity kepada activity lain. Ya. Nah, karena tadi ketentuannya adalah ketika nama buah pada grid view diklik, maka dia akan menuju kepada activity lain. Jadi kita menggunakan intent. Intent ini kita buat sebuah variabel, ya, sebuah variabel baru, objek variabel baru, kemudian get application context sesuai dengan penggunaannya, konteksnya ada pada aplikasi. Kemudian ini adalah nama dari activity baru yang kita buat, ya. Nama activity baru yang kita buat, yaitu nama Java-nya. Nah, di sini untuk activity menampilkan halaman, nampilkan gambar buah, saya beri nama adalah view buah. Ya, tadi saya pada project saya sudah perlihatkan ini adalah activity untuk menampilkan halaman gambar buah yang diklik, ya. Nah, ini namanya adalah view buah sehingga pada saat intent kita pakai, jadi dia akan menuju kepada view view buah, ya. View buah dot class. Ini adalah kelasnya, ya. Ini kelasnya ya, view buah namanya ini. Jadi ketika tombolnya diklik, selain memunculkan alert ini, ya, dia juga menuju kepada activity lain. Activity lainnya adalah tujuannya adalah di sini, view buah dot class. Ini adalah activity baru atau halaman barunya yang akan dituju. Kemudian selain daripada menampilkan gambar, juga menampilkan sebuah teks, ya. Selain gambar juga menampilkan sebuah teks, ya, sebuah teks. Nah, mungkin yang agak ribet kalau kalian buat latihan kemarin agak sulitan ada pada bagian ini. Bagaimana sih saya bisa menempar nilai nama buah, kemudian saya juga bisa menentukan buah itu buah yang dipilih apa, berada pada urutan keberapa, ya. Makanya di sini ada namanya position, ada variabel position. Position itu adalah menentukan posisi grid, ya, ya posisi grid. Jadi menghitungnya dari sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari kiri ke kanan, kemudian bawah kiri ke kanan, ke bawah kiri ke kanan. Cara menghitung posisinya adalah seperti itu. Posisinya dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya, jadi posisi kedua ada pada buah durian, posisi keempat ada pada buah anggur, ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian posisi ke-9 ada pada buah alpukat karena kita mulai dari 0, ya. Itu adalah position. Ini yang akan menentukan gambar apa yang akan muncul, ya, kemudian teksnya apa yang akan ditampilkan. Maka di sini saya membuat sebuah variabel-variabel untuk menangkap sebuah nilai, ya, untuk mengirimkan sebuah nilai kepada halaman berikutnya, ya. Di sini saya menangkap posisi. Kenapa saya pakai posisi? Posisi ini akan menentukan di mana letak
nama buah tersebut ada pada grid keberapa, ya. Seperti itu. Kemudian nama buah adalah nama yang ditampilkan, ya, nama yang dipilih. Nah, semuanya saya buat ke dalam variabel tipe datanya adalah string, sehingga di belakangnya ditambahkan to string seperti ini, ya, dikonversi ke dalam string, ya. Kemudian seperti biasa, ketika kita melempar sebuah nilai kepada activity berikutnya, maka kita bisa menggunakan namanya uh, fungsi put extra. Put extra ini adalah fungsi untuk melempar, ya, mengambil kemudian melemparnya atau mengirimkannya kepada activity berikutnya, ya. Di sini view buah adalah intentnya, variabel intent class objeknya. Kemudian put extra adalah fungsi untuk mengirimkan nilai variabel, nilai parameter kepada activity berikutnya. Nama parameternya adalah nama underscore buah, yang isinya adalah nama buah. Nama buah ini adalah ini, ya, sesuai dengan teks yang kita klik, ya, klik sama buah yang kita klik. Kemudian yang kedua ada urutan buah. Urutan buah adalah posisi, ya, posisi dari grid nama buah yang kita sudah siapkan di halaman home tadi, ya, di halaman ini. Nah, kemudian baru kita mulai start activity view buah. Jadi dijalankan activity-nya untuk menuju ke halaman view buah, ya, yang tadi sudah kita sebutkan di bagian intent, ya, sehingga ketika dijalankan akan tampil seperti ini, ya. Tadi kan baru memunculkan alert, sekarang ketika memunculkan alert langsung menuju ke halaman berikutnya dengan mengirimkan dua parameter, yaitu parameter nama buah dan parameter urutan buah. Nama buah dari nama teks pada grid, kemudian urutan buah adalah posisi grid, urutan nomor posisi gridnya. Ya, kita reinstall dulu seperti ini. Jadi nanti fungsinya adalah kalau nama buah untuk menampilkan nama buahnya, sedangkan urutan buah nanti adalah untuk membuat sebuah kondisi percabangan, ya, untuk menampilkan gambar-gambar buah sesuai dengan yang urutan buah yang ada, seperti itu. Maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini tampilan home-nya. Ketika kita klik anggur, maka dia akan menuju halaman berikutnya sekaligus memunculkan pop-up. Nah, ini seperti ini, ya. Buah anggur, kemudian ada gambar buah anggur dan ada namanya, ya. Kalau kita kembali kepada halaman home-nya, contoh seperti ini, nangka, maka ketika kita klik nangka, maka dia akan menunjukkan alatnya dan menunjukkan gambar buah nangkanya, seperti itu. Ya, nah, bagaimana untuk menampilkan ini gambar pada halaman seperti ini, contoh alpukat. Nah, di sini belum ada gambarnya karena tadi saya belum melakukan set nilai untuk buah alpukat. Saya baru bisa menampilkan namanya saja, tapi belum menampilkan gambarnya. Nah, inilah yang kenapa saya mau mengirimkan sebuah parameter urutan buah, yaitu posisi. Ya, kalau di sini posisi ke-10 belum terisi, baru kemarin pada posisi 9 belum terisi, baru kepada posisi 8, yaitu buah pir. Karena saya sebelumnya hanya sampai dengan buah pir, ya. Sedangkan untuk buah alpukat belum ada. Nah, cara menambahkannya adalah seperti ini. Kita masuk kepada sebuah halaman di bagian directory Java itu adalah com example ini adalah view buah. Di view buah inilah kita akan menampilkan gambar-gambar buah sesuai dengan nama buah yang dipilih, ya. Seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, di sini saya akan ini saya hapus saja. Saya akan menginisialisasi atau membuat sebuah variabel yang menginisialisasi atau yang mengenali komponen dari komponen image view dan komponen drawable yang berisi image gambar yang ada pada layout yang kita buat di sini, ya. Layout yang tadi kita sudah buat, ada image view, ada text view dan dua button, ya. Image view saya beri nama variabelnya adalah buah view,
Ini untuk mengenali komponen yang ada di layout. Kemudian drawable adalah image underscore buah, yaitu untuk mengenali letak direktori gambar-gambar buah yang sudah kita copy tadi, yang ada pada bagian sini res atau resource ya di drawable, dan ini adalah nama-nama buahnya ya, file nama buahnya. Oke, sekarang kita akan pada bagian menampilkan nama buahnya ya, menampilkan nama buahnya serta menampilkan gambar buah ya. Yang pertama adalah untuk variabel buah view, yaitu komponen image view, kita kenalkan dulu kepada komponen yang ada pada layout, yaitu ada di dalam ID-nya. Jadi kenalkan berdasarkan ID-nya. Ya, di sini kita tadi sudah membuat bahwa komponen image view kita kasih nama image buah. Maka untuk buah view kita kasih ID-nya adalah image buah. Sedangkan untuk komponen text view, yaitu nama buah atau NM buah, kita kenalkan dengan ini. Text view-nya nama buah, kemudian ininya adalah NM buah. Ya, kebetulan sama. Nah, berikutnya adalah ketika tadi di halaman home kita mengirimkan sebuah parameter, ya, mengirim sebuah parameter. Nah, pada halaman view image ini atau view buah ini kita menangkap, ya, kita mengambil atau menangkap parameter yang sudah dikirimkan dari halaman home tadi, ya. Itu kita menangkapnya atau kita mengambilnya, ya. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Kita buat variabel yang dapat menampung nilai parameter yang dikirimkan, ya. Kemudian di sini ada fungsi getIntent, yaitu mengambil intent dari yang sudah kita kirimkan sebelumnya. Kemudian string extra, yaitu tipe datanya adalah string. Yang kita ambil adalah nama parameter yang kita sudah kirimkan dari main activity. Ingat, kalau di sini menggunakan nama underscore buah, maka ketika menangkapnya, kita juga memanggilnya nama parameternya lagi. Ya, kita panggil nama parameter yang sesuai dengan nama parameter yang dikirim pada put extra. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di sini nama buah ya, text view-nya, komponen teks nama buah, kita set nilainya sesuai dengan nama buah dari parameter yang dikirimkan ya. Dari sini ketika kita mainkan nama buah apa yang diklik ya di sini ya. Menggunakan ini dua baris ini. Ini adalah fungsi get text view.v, kemudian get text adalah mengambil nilai dari grid view nama buah yang sudah kita klik tadi. Kemudian kita kirimkan dalam bentuk nama parameter, nama underscore buah dengan nilai nama buahnya. Kemudian ditangkap oleh activity view buah. Nah, kemudian tangkapnya adalah seperti ini pada bagian ini, atau menangkap atau mengambil nilai parameter seperti ini, ya. Kemudian namanya harus sama seperti nama parameter ketika mengirimkan. Kemudian kita set nilainya jadi nama buah seperti ini. Ya. Sehingga ketika kita klik nama buah rambutan, ya, grid view rambutan, maka dia akan tampil nama rambutan. Ini ya, namanya di sini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selain menampilkan nama, juga menampilkan gambar. Betul? Kita menampilkan sebuah gambar. Nah, untuk menampilkan gambar ini, saya menggunakan percabangan ya, atau pemilihan menggunakan case. Jadi saya buat sebuah fungsi baru. Fungsi barunya saya beri nama tampil gambar. Kemudian saya kirim parameternya adalah urutan. Ya, urutan gambar dari 0 sampai dengan 9 yang tadi saya sebutkan. Kemudian get resource ini adalah menentukan resource-nya dari mana. Ya, resource-nya dari mana untuk mengambil gambar, ya. Resource untuk mengambil gambarnya atau res ya di sini ya. Nah, resource, kemudian saya beri nama variabelnya adalah res. Nah, di sini saya menggunakan switch case when atau case ya, switch case. Kalian bisa menggunakan if condition, bisa if urutannya sekian, yang ditampilkan gambarnya apa, ya. Karena saya sini menggunakan urutan
switch case ya. Nah, di sini case urutannya 0, maka image buahnya apa? Sesuaikan dengan yang ada di main activity untuk array-nya. Ya, bacanya seperti ini: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dimulai dari angka 0 ya, 0, 1. Berarti ini kalau kita bisa gambarkan seperti ini. Ini adalah 0, ini adalah 1, ini adalah 2, ini 3, 4, 5, 6 ya, 6, kemudian 7, kemudian 8, 9, dan ini adalah ke 10 ya. Ini adalah posisi ya, posisi dari buah-buah, nama-nama buah yang ada pada grid view. Ya, ini adalah posisinya ya, seperti ini. Oke. Sama seperti untuk menampilkan gambar juga kita menggunakan urutan array ini. Sehingga saya pada halaman view buah Java saya menggunakan case. Kalau 1 berarti kita lihat 1 itu adalah buah jeruk, maka yang harus diambil adalah saya membuat sebuah variabel image buah, yaitu sebuah image view. Kemudian yang di atas ini ya, image buah itu yang ada di sini, image view drawable ya. Drawable adalah fungsi menggambar, menampilkan gambar dari directory resource-nya adalah drawable yang ini ya, seperti ini. Maka saya panggil res ini adalah resource-nya, sumbernya dari mana kita mengambil. Kemudian get drawable adalah mengambil gambarnya, gambar yang diambil adalah drawable dari directory drawable, dan nama filenya, nama file gambarnya tanpa extension, tanpa nama extension file. Contoh, kalau 0 adalah jeruk, maka kita di sini lihat 0 adalah jeruk, maka yang ditampilkan adalah gambar jeruk. Kalau dia di posisi ke-6, rambutan, maka ketika cari posisi 6, ya, maka yang ditampilkan adalah rambutan. Ya, seperti ini. Ya, bahkan kita bisa melihat gambarnya. Ya, seperti ini. Ya, itu. Nah, tadi yang belum kita selesaikan adalah untuk array buah nomor ke-10 alpukat ya. Maka kita tinggal tambahkan di bagian sini case, kita ketik 10 nomor urutnya, kemudian titik 2 kita tambahkan img ya, img buah sama dengan rs resource res get drawable, kemudian r.drawable-nya apa? Nama filenya apa? Kalau sini langsung muncul alpukat. Seperti itu, titik koma, kemudian kita break, titik koma. Seperti ini. Ya. Nanti ketika dijalankan, maka untuk kolom ke-10 seperti yang ini, ketika kita klik kan di sini masih kosong alpukat. Belum menampilkan gambar karena kita belum set nilainya, ya. Nah, sekarang kita sudah set bahwa untuk posisi ke-10, posisi grid ke-10 itu adalah gambarnya alpukat, ya. Contohnya seperti ini. Saya tidak mencontohkan buah alpukat, tapi contohnya seperti ini, ya. Nah, ketika kita jalankan, nah kemudian di sini ada buah view set image drawable, ya. Kemudian setelah kita menentukan nilai-nilainya, baru kita set ke dalam sebuah komponen buah view. Buah view itu adalah image view-nya, komponen image view, ya. Di situ kemudian set image-nya dari drawable, yaitu image buah ini, ya. Alpukat, jadi nanti di sini tampilnya alpukat. Pir ya pir, rambutan ya rambutan, mangga dan mangga, seperti itu, ya. Sehingga ketika dijalankan tampilannya seperti ini. Sebagai contoh di sini saya sudah menambahkan yaitu untuk grid view yang ke-10 yaitu buah alpukat. Ya, karena sebelumnya hanya ada 9 grid saja. Nah, sekarang ada 10 grid ya, ada 10 grid dimulai dari 0, maka nanti akan tampilnya seperti ini. Contoh rambutan, maka yang tampil adalah pop up plus gambar rambutan serta namanya ya.
Kemudian selanjutnya saya klik nangka juga demikian, akan muncul buah nangka, nama dan pop-up-nya. Sedangkan yang untuk alpukat, untuk yang baru, grid barunya kita klik, maka dia akan muncul logo alpukatnya misalkan dan namanya. Ya, ini adalah integrasi antara satu activity dengan activity lainnya menggunakan grid view. Grid view-nya diklik apa, nama atau nomor, kemudian dia akan menuju kepada halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya menampilkan gambar sesuai dengan nama yang ada dalam halaman home grid view. Ya, salak misalkan dia akan munculkan gambar buah salak yang itu menggunakan ini drawable tadi yang saya bilang, buah view set image drawable. Ini adalah dari sini, dari case-nya, nilai case-nya seperti itu atau when-nya. Ya, itu untuk menampilkan apa? Gambar sesuai dengan nama buah yang ada pada grid. Ya, pada pilihan grid di home, ketika diklik dia akan langsung muncul gambar buahnya serta namanya yang diambil dari pilihan grid view-nya. Nah, selanjutnya adalah di activity image view terdapat dua tombol, tombol go to website akan menuju activity halaman web dan tombol go to home akan menuju ke activity home. Ya. Berarti di sini kita membuat tombolnya itu akan membuat satu activity baru atau akan menampilkan satu buah activity baru yang diberi nama halaman web. Jadi apa? Ketika kita mengklik nama buah, di dalam grid home-nya muncul gambarnya serta namanya. Nah, ketika tombol-tombol ini diklik juga sama. Kalau go to website akan menuju kepada activity lainnya muncul, ya muncul activity baru. Kalau kita klik go to home, maka dia akan kembali ke halaman depan, ke halaman yang berisi grid view nama-nama buah, ya grid nama-nama buah. Kurang lebih seperti ini. Ketika kita klik go to website, maka dia akan menuju kepada sebuah halaman web view yang menampilkan sebuah website. Ya, seperti itu. Oke, ini adalah contoh untuk menampilkan halaman baru lagi ya selain daripada halamannya home yang berisi nama buah dan halaman yang menampilkan gambar buahnya yang dipilih. Nah, selanjutnya di sini juga akan ada sebuah tombol yang akan menuju kepada halaman dari website ya, halaman dari sebuah website. Nah, untuk membuat dua tombol tersebut berfungsi, maka saya menggunakan sebuah fungsi baru, yaitu Go Home, yaitu menuju pada halaman depan, dan Go Website, menuju kepada halaman sebuah website, atau menuju kepada halaman activity baru. Ya, maka di sini tetap menggunakan intent, tapi variabel namanya berbeda, dan tujuannya juga berbeda. Tujuannya juga berbeda. Ya, go to website juga sama, tujuan halamannya yang berbeda. Nah, kalau sudah, kita tinggal balik ke desain, kita tinggal mengassign atau mengarahkan tombol ini menuju activity apa. Iya, tombol itu menuju activity apa menggunakan fungsi yang mana, seperti itu. Ya, jadi kalau kita on click tinggal dipilih di sini. Ya, ke home atau ke website. Kalau ke home berarti kembali ke halaman depan. Kalau ke website berarti kita menuju kepada halaman berikutnya. Oke. Nah, setelah itu baru kita set di sini. Ya, tadi kita menambahkan pada view Java-nya dua fungsi ini. Yang atas adalah untuk menuju kepada halaman home, yaitu halaman activity, main activity, sedangkan go to website menuju kepada halaman web. Halaman web adalah satu buah Java, halaman Java baru, activity baru yang akan menampilkan sebuah halaman web. Ya, pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan cara penggunaan sebuah web view. Ya, nah, cara fungsi kerjanya adalah nanti ketika kita klik go to website, dia akan munculkan halaman sebuah website seperti pada tampilan ini, ya. Nah, ini halaman websitenya. Ketika tombolnya go to website ini diklik, maka dia akan langsung muncul ke dalam sini, ya. Muncul ke sebuah halaman website, ya.
seperti itu. Nah, kalau kita klik tombol go to home, maka dia kembali ke halaman pertama atau kembali ke halaman yang ini. Ya, halaman yang berisi grid nama-nama buah. Ya, grid nama-nama buah seperti itu. Ya, contohnya adalah kalian buat untuk halaman exit atau keluar, kemudian membuat sebuah fungsi untuk keluar dan fungsi untuk ke halaman website, ya, halaman web view, ya, halaman web view. Oke, next baru kita lanjut dari sini. Setelah kita membuat sebuah urutan, maka kita akan lanjut kepada sebuah halaman atau activity halaman web, ya, seperti ini. Yang digunakan apa komponennya? Yang kita gunakan komponennya hanya ada dua komponen pada activity ini, yaitu web view dan tombol atau button, seperti itu. Ya, kita hanya menggunakan dua itu. Ini, ya. Untuk komponen web view-nya saya beri identitas ID adalah web page. Ya, web page, sedangkan button-nya ini saya beri button go home atau button kepada halaman home, halaman depan, ya. Nah, cara menampilkannya adalah sederhana, kita masuk ke Java halaman webnya, ya, sama seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, sudah saya sampaikan materi sebelumnya, itu materi tentang web view, ya. Di sini kita cukup memanggil satu komponen web view yang akan di-assign atau akan di set nilainya kepada ID dari komponen yang ada di layout. Ingat tadi di depan untuk web view kita sudah memberikan identitas yaitu web page, sehingga ketika nanti akan kita gunakan ini kita sesuaikan dengan nama yang ada di dalam layout ID-nya, seperti itu. Nah, ini sama bagian ini, 3 baris ini adalah untuk melakukan setting terhadap web view kita untuk dapat menampilkan gambar secara otomatis, kemudian mengaktifkan fungsi-fungsi JavaScript yang ada di halaman web kita, serta mengaktifkan DOM storage atau DOM itu adalah sebuah apa ya? Sebuah properti yang ada dalam sebuah website. Itu ada 3 baris, ya. Kemudian yang berikutnya ada 3 baris lagi, yaitu untuk melakukan setting untuk sebuah website itu bisa di zoom, ya. Jadi bisa diperbesar, ya, diaktifkan. Ya, kalau enggak berarti dia tidak bisa di zoom, ya. Seperti itu. Kemudian ya ini sama masih bagian zoom. Jadi bisa kita melakukan zoom sendiri atau dibantu gitu ya. Kemudian built-in zoom-nya tentu menggunakan zoom yang ada di komputer kita ya, pada Android Studio yang kita miliki. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini adalah menampilkan scroll bar ya, menampilkan scroll bar. Jadi kalau websitenya panjang, maka scroll bar-nya akan muncul ya, scroll bar-nya akan muncul ketika kita melakukan pemindahan halaman dari atas ke bawah. Di scroll, maka dia harus memunculkan scrollnya. Kalau tidak akan kesulitan nanti menentukan ada pada bagian mana salahnya. Oke, itu ada 3 bagian setting, yaitu setting untuk image, untuk JavaScript dan DOM. Satu lagi adalah setting untuk supaya fungsi websitenya kita bisa zoom, ya, kita bisa berbesar. Dan yang berikutnya adalah untuk tabelnya, untuk sebuah apa ya, scroll bar. Jadi kalau dalam satu halaman panjang sekali maka dia akan muncul scroll bar. Ya, kemudian yang dituju adalah ini, bagian URL stringnya adalah ini adalah link yang akan kita tuju atau link yang akan kita tampilkan di halaman web view-nya. Ya, kemudian web portal ya sesuai dengan komponennya, kemudian di load URL-nya kepada URL yang ini. Seperti itu. Jadi semua gambar buah akan menuju kepada halaman website ini, ya. Seperti itu. Nah, kemudian karena ada tombol home, ada tombol home page, maka ya di sini ada tombol sebuah home. Di activity image terdapat 2 tombol, go
go to website dan go home. Kemudian ketika go to website diklik akan menuju aktivitas halaman web dengan desain sebagai berikut. Ini ya halaman webnya seperti ini. Nah, ini adalah linknya sudah saya berikan. Kemudian pada activity halaman web terdapat tombol home yang ketika diklik akan menuju activity home. Ya, jadi ketika sudah mengklik ini nama buahnya, kemudian dia memunculkan gambar serta nama. Ketika kita go to website, kita akan menuju kepada halaman atau activity website. Ya, websitenya linknya yang tadi. Ini adalah cara menampilkan di web view-nya. Ya, cara menampilkannya seperti ini. Go to website. Ya, karena tadi alamatnya tidak dinamis atau alamatnya adalah alamat statis, maka dia harus menampilkan eh, halamannya secara pas atau secara benar, jangan sampai salah. Kalau saya tidak terkoneksi internet, maka ini tidak tampil. Kalau terkoneksi, dia akan menampilkan halaman, sebuah halaman seperti itu, ya. Oke. Kemudian, nah kalau dia tidak menemukan page-nya atau tidak terkoneksi internet, maka dia akan putus seperti ini. Ya, ingat satu lagi, ketika sebuah project Android kita mau menggunakan fasilitas internet yang ada di device atau di alat kita, ya, smartphone, maka jangan lupa untuk menambahkan di bagian Android Manifest. Ya, Android Manifest itu ada di dalam app Manifest, kemudian ada Android Manifest. Nah, disinilah kita bisa menambahkan satu setting permisi untuk aplikasi dapat menggunakan internet yang kita gunakan. Ya, seperti ini Android Activity. Ya, kemudian kita set package-nya adalah ini. Kemudian ini use permission Android. Name-nya adalah Android. Kemudian permission-nya, ya, Android permission internet, berarti dia memperbolehkan menggunakan jaringan internet. Ini juga jangan lupa pada Android Manifest hanya satu baris ini yang ditambahkan supaya aplikasi kita bisa terkoneksi dengan internet, ya, seperti itu. Nah, halaman webnya kita tinggal menampilkannya di sini seperti itu, dia langsung otomatis akan menampilkan, ya, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ini kalau tidak ketemu, kalau kita home maka dia kembali ke depan, kembali kepada awal yang berisi grid nama buah, ya, seperti itu. Oke, ya, saya rasa ini adalah penjelasan saya terkait dengan tugas yang sudah saya berikan yang lalu. Ya, ini adalah jawabannya atau ini adalah penjelasannya penggunaannya untuk soal latihan yang sudah saya berikan. Ya, seperti ini. Nangka, kemudian alpukat dan lain sebagainya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, pembahasan terkait soal latihan penggunaan komponen grid view, image view, dan web view. Ya, seperti itu. Jadi mulai dari kita tadi membuat tampilan grid nama buah, kemudian nama buahnya diklik itu bisa munculkan pop-up, kemudian sampai dengan kita menampilkan sebuah halaman website, ya, sebuah halaman website. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan penjelasan terkait dengan soal latihan yang sudah saya berikan sebelumnya. Yang satu kelompok dikerjakan oleh 2 orang. Nah, sedangkan yang mengumpulkan hanya kalengnya saja, tetap saya terima, tapi mungkin nilainya nanti tidak sesuai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu. Mungkin itu bagaimana saya tadi memberikan sebuah soal, kemudian dari soal situ kita buat eh, aplikasinya, projectnya, hingga tampilannya seperti ini. Ya, seperti itu. Untuk pertemuan hari ini mungkin saya cukupkan saja. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya berikan penjelasannya. Jangan kapok untuk terus belajar karena ini masih sangat dasar, ya. Android yang saya ajarkan masih sangat-sangat dasar, masih banyak lagi yang harus dipelajari, ya. Untuk ini tolong dipelajari secara baik, ya, pahami, sehingga nanti kalau ada kasus-kasus lain ya, terkait dengan seperti soal ini, kalian bisa mengerjakan dan memahaminya, ya.
Oke, mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk ini akan saya share ya, contoh aplikasi project ini akan tetap saya share. Silakan kalian bisa mendownloadnya nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, saya akhiri dengan hamdalah dan saya sempurnakan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.